Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan madinan baina qulubil mu'minin wa amara bil jihad wa ta'awun wa nahaa 'anil tafarruq wa tanahara fi kitabihi wa asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bil qalbir rahim wal qurbil adim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina taqabbal minhum wasfat qulubuhum fakan musa'al surim. Ayyuhal hadirun usikum nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun wa innal jannata tajri mustaqim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muttaqin. Pak RW, Pak DKM, Pak Ustadz, para ahli ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, kita campur bahasa Indonesia dan bahasa Sunda karena kata Pak Ustadz ini ada yang dari luar Bandung. Kalau kata Nabi, "Rotibun nas ala qadri uqulihim." Berbicaralah kamu kepada orang-orang itu sesuai dengan pola pikir mereka, dengan kemampuan berpikirnya, termasuk juga dalam pemahaman bangsa. Supaya bisa dipahami oleh semuanya, kita campur dan lebih banyak bahasa Indonesia dan dicampur bahasa Sunda. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, tadi Pak Ustadz Hendy sudah membacakan ayat suci Al-Quran antara lain surat At-Taubah. Dan tadi dalam ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakun minal muttaqin." Firman Allah, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, Pak. Itu innama itu dalam bahasa Arab itu lil hasr, untuk membatasi. Jadi kalau penerjemahkan sesungguhnya, ya itu sebenarnya enggak tepat karena innama dalam bahasa Arab itu lil hasr, untuk membatasi pengertian. Untuk membatasi pengertian kalimat sesudahnya. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah lah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang pertama, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa artinya memakmurkan masjid Allah? Memakmurkan masjid Allah bisa berarti mulai ikut pembangunannya, ikut berpartisipasi, mungkin dananya ikut menyumbang, mungkin mewakafkan tanahnya, tidak punya dananya, tidak punya tanahnya, mewakafkan tenaganya, itu ikut memakmurkan. Tidak ikut dalam pembangunannya, ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, itu termasuk memakmurkan masjid Allah. Jadi saya dengar kalau subuh itu penuh sampai belakang sholat subuh berjamaah ini, itu patut disyukuri dan pertahankan. Itu bagian, insya Allah bagian dari memakmurkan masjid Allah. Ikut dalam pengajian seperti ini, itu bagian dari memakmurkan masjid-masjid Allah. Ibu, bapak, hadirin sekalian, kita diharapkan memakmurkan masjid Allah itu mampu. Kalau kata Nabi dalam hadisnya, "Iktanib khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika, mumpung muda sebelum tua. Inaka qabla fakrika, mumpung kaya sebelum fakir, sebelum miskin. Mumpung ayam modal. Sihataka qabla sukmika, mumpung sehat sebelum sakit.
Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika, mumpung hidup sebelum mati. Ada yang tidak biasa sholat berjamaah ke masjid, walaupun dekat ke masjid tidak mampu sholat berjamaah di masjid, tidak dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari dia ikut sholat berjamaah di masjid. Hanya anehnya, imamnya di belakang, dia berada di depan imam. Ternyata geus ngagoleang di sholatan. Sholat berjamaah di masjid, di sholat. Jadi harus berimam di sholatan. Banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi jangan sampai kita menunggu di sholatan. Sholat berjamaah ke masjid di sholatan. Nah ini bahaya. Maka Rasul mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Tadi mumpung muda sebelum muda, mumpung kaya sebelum miskin, kemudian mumpung sehat sebelum sakit. Parobokan qabla syukrika, mumpung sempat sebelum sibuk. Yang keempat dan yang kelima, hayataka qabla mautika, mumpung hidup sebelum mati. Sampai. Jadi jangan sampai hari nikah yang di masjid harus sholat berjamaah karena ke masjid. Izin kapan nikah izin pada nikah pun anak. Nikah di masjid bagus tidak? Bagus. Tapi setelah menikah, dorong anaknya, berikan contoh oleh orang tuanya untuk senantiasa sholat berjamaah. Dan pahala sholat berjamaah itu luar biasa itu Bapak. Dalam hadisnya Rasul menyatakan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Dan insya Allah kita kalau ikut sholat berjamaah di masjid, insya Allah banyak hikmah. Yang tadinya kita di rumah bete, kadang-kadang kalau kata anak-anak bete time, serasa ketika di rumah kita yang paling susah, kita yang paling miskin sampai dibikin lagu. Dulu zaman musik atas, aku merasa miskin di dunia, tidak ini. Datang ke masjid ngobrol di rumah istri belum dibayar, belum dibayar, pas ngobrol di masjid baru bingung SPP udah yang dibayar, kontrakan yang dibayar. Ketika di rumah merasa kita yang paling bermasalah, ternyata ngobrol di masjid. Orang lain kalau di mungkin ketika di rumah bapak-bapak yang kuli bangunan sedang nyari pekerjaan, pas di masjid ada yang nyari tenaga kerja. Didamel di mana ayo nanti menunjuk musuh, tapi kalau sampai ngaraskeun itu, bari ngadamel gedung, lalu nanti legaan yang bisa, bari ngaraskeun garasi, hoyong di legaan yang sih, bari ngaraskeun lorong pokoknya di ajunya. Ada order itu dari masjid, dan di saya biasanya saya juga menganjurkan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mencari yang kuli bangunan, bagusnya ambil dulu dari jamaah. Memang bantu di jamaah dulu. Itu kita itu ibu bapak, kenapa disunatkan untuk berjamaah? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Ayah mengawinkan budak sorangan, salah sorangan, aku kopi sorangan, alias sorangan. Enggak, urus catering sendirian. Bahkan kalau kita perhatikan, adakah yang meninggal dunia mandi sorangan? Balik sorangan, Jadi kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir kita itu harus berjamaah.
Sejak lahir, anak baru lahir seminggu disunahkan untuk diakikah. Kalau laki-laki motong kambing sunahnya 2, kalau perempuan sunahnya 1. Wah, yang motongnya sapi pek baik gitu kan. Apa artinya? Belum apa-apa untuk bersosialisasi kepada tetangga bahwa kita itu punya anak. Yang isi kurang-kurang mau kadang-kadang memang tetangga di petikan paling gede kita tetangga tapi mereka daging lagi sekarang paling gede pasti kita semua di mana udah kita di akhir anak berbaiklah bawa seketika. Kadang-kadang permakluman terjadi. Jadi kita itu bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kita disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid? Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, dan kalau kita lihat agama Islam, ibu bapak, banyaknya itu adalah konsep sosial daripada ritual. Sok lihat ayat Al-Quran, lebih dari 90% yang mengatur hubungan sesama manusia. Sehingga jangan mentang-mentang kita yang paling benar, mentang-mentang kita yang paling kaya, sombongnya luar biasa. Kadang-kadang sifat manusia kan kita juga sombong, ngobrol ngomongnya dan 3 orang tukang mancing lagi ngobrol halus depan. Jadi depan orang bagus tuh, sama menit hiji mana? Ada yang kedua, mana sampai hiji depan saya detik hiji, sombong banget. Mungkin sedetik hiji itu. Anu katilu kaki dah yang sombong anu ngereje anu katilu naon sampai hiji sadetik hiji depan saya mah kakara di dieu di kalau geus gedor dek musuh sombong bahkan ku halus depan laukna geus gedor kayak dek musuh kadang-kadang sifat manusia itu dan itu yang mengganggu hubungan sosial. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid dilatih. Kadang-kadang walaupun Pak RW datang belakangan, datang lagi paderi. Walaupun presiden datang paling belakang di belakang. Ini adalah kesamaan dalam Islam luar biasa. Walaupun Pak RW, walaupun Pak Lurah, Pak Camat, pas ruku sama rukunya, pas sujud sama rukunya seperti itu. Jadi tentang Pak Camat rukun ada yang beda bagaimana? Persamaan. Oleh karena itu jangan sombong. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, Islam bagaimana mensunahkan, Allah menyunahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid karena kita itu bersosialisasi, daya nikmatnya bersama-sama. Ibu, bapak makan ke restoran, makanannya enak, banyak lagi makanannya, tapi nggak ada yang lain, sendirian aja makan. Yang enak itu ketika mau makannya mantri, di dalam banyak orangnya, itu yang enak. Bersama-sama. Ayah iklan rokok. Ayah iklan rokok. Enaknya rame-rame. Enaknya rame-rame. Yang tukang rokok pasti apa? Rokok nama. Saya punya tetangga yang punya pabrik rokok tidak merokok Pak. Jadi masih ngerokok udah engal-engal segera berhenti karena tetangga saya satu benteng dengan saya yang punya pabrik rokok sehat. Tidak, yang Islam, duitnya banyak, karena rokok sehat. Tapi saya sering melihat banyaknya masyarakat yang merokoknya duit ya, batu-batu, harusnya dengan rokok. Yang punya pabrik rokok masih. Oke, rada belok. Ibu-ibu, bapak-bapak, Islam mensunahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Banyak pahalanya yang akan kita dapat ketika sholat berjamaah di masjid. Kita mulai keluar dari rumah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita berangkat ke masjid sambil berjalan kita berdoa. Coba hafal doa berangkat ke masjid. Yang hafal doa berangkat ke masjid. Itu mah masuk ke dalam masjid. Belum. Itu mah mau masuk ke dalam masjid. Ini mah mau berangkat ke masjid. Tapi jalan. Doanya pendek. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min khalfi nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Itu. Kalau doa itu Bapak tulis dulu, dihafalkan lah susah. Setiap mau berangkat ke masjid dibaca. 30 hari tapi berangkat ke masjid, insya Allah jadi apa? Ini doa gitu caranya. Kita mau hafal doa, misalnya mau masuk ke dalam masjid, tulis aja di situ, tempel di pintu masjid. Tadi anak yang hafal itu doanya mau masuk ke dalam masjid, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendeknya Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu kasih sayang minta dibukakan kepada aku. Aduh, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Sunnah. Agak panjang doanya. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Lebih lengkap lagi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah dulu kemudian salawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Pak pahalanya kayak banyak kan sholat di rumah. Kita tidak membaca doa berangkat ke masjid. Pahalanya kayak belum di jalan kita ketemu orang ngobrol dulu, nanya dulu. Kan senyum aja kan ibadah. Dengar. Ya kita ketemu orang senyum dulu, ngobrol dulu. Tapi tadi hari ngejreng masjid ngobrol di senyuman, ada senyum kayak mana rumah saya ngejreng senyum. Oh siap. Tidak cukup dengan senyum kalau ngejreng masjid mah perlu diisi. Komplit-komplit tuh ini. Kadang-kadang kalau mau berangkat ke masjid, bapak-bapak yang dibawa itu uang receh. Ributnya istri, mah receh pasti di masjid. Dapat taruh pilih, mah tak mau receh. Kata si Buman, jam dompetnya kartu kreditnya di bapak. Kalau mereka masjid, receh. Kadang-kadang uang 1.000 masih masuk. Karena uang 2.000 masih masuk. Gambar pati murah bawa golok dari berat mau ke dokter. Di rest area, kalau kita mau kencing di rest area, kilometer 97, kilometer 72, 62. Kan toiletnya ke 2.000, bapak itu tidak buka yang kasur gak itu. Apa ya? Jadi pas di akhirat di kasur kita, nantinya sudah teh. Malaikat damannya matu sarua, yang kasurnya di KWC-nya sarua, apa ya? Sudah KWC. Nah kebetulan dari KWC bayarnya 2.000, yang kasurnya 2.000, mana gitu? Bisa. Ibu bapak rahimakumullah, disitulah kadang-kadang kan iblis itu menggoda kita, membalikkan perasaan kita. Kalau kita sedang di pusat perbelanjaan, kita memegang uang 100.000, terasa kita memegang uang itu kecil. Tapi ketika kita akan memasukkan ke kencing masih uang 100.000, gede, ya tadi yang masuk ke gambar mati murah bawa kolok, gambar mati murah bawa kolok asal masjid. Apa yang malaikat itu kalau mati gambar penuh. Mau mencuri pintu surga dengan kolok. Ini dia mantelah di dia. Bukan lagi masih lagi kaki ya. Ini masak sepuluh lah. Ini mah. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, memakmurkan nasib Allah di antaranya kita ikut sholat berjamaah.
mulai dari mengurus kebersihan masjid. Urus kebersihan anak itu bagian dari memakmurkan masjid. Ikut berpartisipasi pada bulan Ramadan. Ibu-ibu, ayeuna jadwal kanggo anu mafarid takjil Ibu Mimin. Enjing Ibu Yati, masih takjil memakmurkan masjid. Gilirannya kasih takjil. Ada itu, panggilan untuk saya jadwal. Kadang-kadang kan ada beberapa orang masih gitu kan masih takjil bulan Ramadan. Terus kita makmurkan masjid. Nah tadi innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri pertamanya adalah memakmurkan masjid. Yang kedua, ciri orang yang memakmurkan masjid Allah adalah waqamas shalah, mendirikan salat. Nah, Ibu Bapak, Islam diejek, Islam ada yang menghina, insya Allah Islam tidak akan hancur. Gara-gara Al-Quran ada yang menghina, umat Islam malah bersatu, malah kompak. Ya, gak khawatir. Kita punya rumah kita megah, ada yang meledek sama orang itu di rumah teh, potongan nasi juga gajah mungkuk itu. Kenapa? Tapi yang harus khawatir ketika rumah kita walaupun dipuji orang, mana hebat dirinya, bukan padahal tiangnya keropos. Itu yang bahaya karena rumah akan roboh, rumah akan hancur. Agama kita ada yang menghina, Nabi kita ada yang menghina, dari dulu juga suka ada yang menghina. Tapi umat Islam malah semakin kompak, semakin bersatu. Tidak terlalu khawatir. Yang khawatirnya adalah ketika tiangnya agama itu yang rusak. Nabi as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat maka sungguh telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan salat telah menghancurkan agama. Ini yang kita khawatir. Jangan sampai sibuk demo 212, demo terus ikut demo hari sholat bohong. Mau bilang gitu. Apalagi kalau yang tidak ada kaitannya. Malam-malam sampai larut malam nonton sepak bola. Rame itu sepak bola di luar negeri kan bagus-bagus. Belum bagus-bagus. Sampai jam setengah